Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Hasbi MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pendidikan. Baiklah, perkenalkan nama saya Nawira Sajuani Fadila dengan NIM 2120206029 dari kelas Matematika 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pertama sekali dalam proses pembelajaran kita sebagai tema yang saya pilih untuk menyelesaikan tugas ulangan tengah semester. Baiklah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian administrasi pendidikan, tujuan administrasi pendidikan, fungsi administrasi pendidikan, dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian administrasi pendidikan secara arti luas, sempit, dan menurut beberapa ahli. Pengertian administrasi. Dalam arti sempit, administrasi berasal dari kata administrer dari bahasa Belanda yang diartikan sebagai pekerjaan tulis-menulis atau ketatausahaan atau kesekretarisan, meliputi kegiatan menerima, mencatat, menghimpun, mengelola, mengadakan, mengirim, dan menyimpan. Dalam arti luas, administrasi merupakan proses kerjasama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya. Secara umum, administrasi pendidikan adalah proses atau upaya pencapaian tujuan pendidikan dengan memperhatikan berbagai komponen pendidikan sehingga dapat melakukan perbaikan sistem pendidikan dengan memanfaatkan berbagai perangkat pendukung aktivitas belajar dan mengajar. Menurut beberapa ahli, menurut Dr. M. Ngalim Purwanto, administrasi pendidikan adalah seluruh proses pengajaran dan integrasi segala sesuatu, baik personal, spiritual, material, yang berkaitan dengan tercapainya tujuan pendidikan. Menurut Depdiknas RI, administrasi pendidikan adalah suatu keseluruhan proses kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan. Dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, dan spiritual demi terciptanya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Menurut Dasuki dan Somantri, administrasi pendidikan adalah upaya menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tujuan administrasi pendidikan menurut Sergeant Fanny dan Kierkegaard. Secara garis besar, tujuan administrasi pendidikan adalah untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri atau sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Sergeant Fanny dan Server, ada 4 tujuan administrasi pendidikan. Yang pertama, efektivitas produksi, efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri, dan kepuasan kerja. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan administrasi ini adalah agar semua upaya dalam memanfaatkan berbagai sumber daya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan pendidikan.
Yang ketiga, fungsi administrasi pendidikan. Secara umum, fungsi administrasi pendidikan ada 8. Yang pertama, perencanaan atau planning. Isi dari perencanaan dalam administrasi pendidikan mencakup apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah kegiatan penyusunan dan pembentukan hubungan kerja antar individu. Dengan begitu, kesatuan usaha dalam upaya pencapaian maksud dan tujuan administrasi dapat terwujud. Yang ketiga, koordinasi atau coordinating. Koordinasi adalah kegiatan yang membawa manusia, material, ide, teknik, dan tujuan ke dalam suatu hubungan yang harmonis serta produktif. Yang keempat, komunikasi atau communicating. Aktivitas komunikasi ini mencakup penyebaran dan penyampaian gagasan dan maksud baik secara tertulis maupun lisan. Yang kelima, pengawasan atau supervision. Proses pengawasan program pendidikan harus dilakukan dengan teliti agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Yang keenam, kepegawaian atau staffing. Mengupayakan agar yang dipilih atau menduduki jabatan tertentu adalah orang-orang yang punya kemampuan atau kapabilitas sesuai dengan jabatan yang diberikan. Yang ketujuh, penganggaran atau budgeting. Budgeting adalah anggaran biaya yang direncanakan dan direalisasikan untuk pencapaian tujuan administrasi pendidikan. Dan yang terakhir, penilaian atau evaluating. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk meneliti dan mengetahui efektivitas pelaksanaan proses keseluruhan organisasi dalam upaya pencapaian hasil sesuai program yang ditetapkan dalam kaitannya untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, ruang lingkup administrasi pendidikan. Terdapat 5 bidang penting. Yang pertama, bidang tata usaha sekolah, meliputi organisasi dan struktur pegawai tata usaha, anggaran belanja keuangan sekolah, masalah kepegawaian dan personalia sekolah, keuangan dan pembukuan, korespondensi atau surat penyurat, dan masalah pengangkatan, pemindahan, penetapan, laporan, pengisian buku induk, raport, dan sebagainya. Yang kedua, bidang personalia murid, meliputi organisasi murid, evaluasi kemajuan murid, masalah kesejahteraan murid, bimbingan dan konseling untuk murid. Yang ketiga, bidang personalia guru, meliputi organisasi person guru, masalah kepegawaian, masalah kondisi dan evaluasi kemajuan guru, serta refreshing dan upgrading guru. Yang keempat, bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, meliputi berpedoman dan menerapkan kurikulum sekolah dalam upaya mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran, serta melaksanakan organisasi kurikulum beserta metode-metodenya sesuai dengan pembaharuan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima, bidang pengawasan atau supervisi, meliputi upaya meningkatkan semangat guru, pegawai tata usaha, mengupayakan dan mengembangkan kerjasama baik antar guru, murid, dan pegawai tata usaha sekolah, mengupayakan dan membuat pedoman cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran, serta upaya untuk meningkatkan mutu dan pengalaman guru. Baik, itulah presentasi dari saya.
Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya juga memohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan sikap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.